produk dan pengemasan hasil budidaya ternak unggas petelur berdasarkan konsep berkarya dan peluang usaha dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya. Nah, judul bab kita kali ini adalah wirausaha produk budidaya unggas petelur. Yang pertama berbicara tentang ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan dalam jumlah yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya untuk mendukung kehidupan yang aktif dan sehat. Nah, ada 3 pilar utama dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan yang cukup, distribusi yang lancar dan merata, kemudian konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi bagi seluruh individu masyarakat. 3 pilar ketahanan pangan, usaha untuk meningkatkan produksi pangan mendapat perhatian lebih banyak. Setelah dapat meningkatkan produksi pangan, maka tahap berikutnya adalah mendistribusikan pangan yang dihasilkan. Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pangan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Nah, pangan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia. Jadi, nutrisi yang dibutuhkan manusia itu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, atau mineral. Nah, nutrisi yang dibutuhkan akan terpenuhi dengan baik jika mengkonsumsi sumber pangan beragam. Sumber pangan itu terdiri atas pangan nabati dan pangan hewani. Pangan nabati otomatis berasal dari tanaman, sedangkan pangan hewani berasal dari hewan, terutama lemak dan protein, sehingga ada yang dikenal namanya lemak dan protein nabati serta lemak dan protein hewani. Nah, dibandingkan dengan protein nabati, protein hewani mengandung jenis asam amino esensial paling lengkap, sedangkan yang protein nabati hanya mengandung beberapa asam amino esensial saja. Nah, asam amino yang dikandung protein hewani lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan dengan protein nabati. Asam amino esensial itu apa? Nah, asam amino yang tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh sehingga harus dipenuhi melalui konsumsi makanan. Kemudian terdiri dari histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, dan lain sebagainya yang digunakan untuk mensintesis asam amino lainnya dalam tubuh. Nah, saat ini pola konsumsi pangan masyarakat sudah mulai berubah dari banyak mengkonsumsi karbohidrat beralih menjadi banyak mengkonsumsi protein dan lemak. Peningkatan pendapatan per kapita serta kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi untuk tumbuh kembang mendorong peningkatan jumlah konsumsi bahan pangan yang menjadi sumber protein dan lemak seperti ikan, telur, daging, dan susu. Nah, ini ada tugas pertama, yaitu sumber protein tidak hanya bahan pangan hewani seperti daging dan telur, tapi masih ada sumber protein nabati. Jadi yang Anda cari adalah berbagai sumber kelebihan dan kekurangan protein hewani dibandingkan dengan protein nabati. Itu untuk tugas yang pertama. Nah, masih berbicara tentang wirausaha produk budidaya unggas telur. Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk besar sehingga jumlah pangan yang dibutuhkan juga besar. Kemudian kita harus melakukan yang namanya budidaya. Apa itu? Tindakan mengelola sumber daya nabati untuk diambil hasilnya. Nah, budidaya juga diartikan sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak. Jadi budidaya bukan cuma nabati saja, tapi juga hewani. Nah, budidaya ternak itu adalah usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan. Usaha budidaya ternak ini nanti untuk menghasilkan daging, susu, atau telur. Kemudian ada yang namanya budidaya unggas, yaitu budidaya untuk menghasilkan daging dan telur. Nah, dalam pembelajaran ini
kita akan pelajari budidaya unggas untuk menghasilkan telur atau disebut juga dengan unggas petelur. Nah, yang pertama, perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Pemenuhan kebutuhan pangan dapat dilakukan dengan cara memproduksi pangan sendiri melalui kegiatan budidaya. Peluang wirausaha di budidaya ternak unggas petelur sangat besar karena kebutuhan telur untuk memenuhi nutrisi masyarakat sangat tinggi seperti yang bisa kita lihat pada kondisi saat ini. Nah, yang menarik itu adalah budidaya ternak unggas petelur yang dijadikan wirausaha. Untuk melakukan wirausaha di bidang ternak ayam petelur ini harus mengenal dulu teknik budidaya unggas petelur. Jadi hal-hal penting harus diperhatikan untuk pemasaran produk yang nantinya akan dihasilkan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah pemasaran produk yang dihasilkan. Karena keberhasilannya ditentukan oleh peluang pasar dari produk yang dihasilkan. Nah, jadi yang harus kita pelajari dulu adalah produk sejenis yang sudah ada di pasar. Agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar, maka kita harus membuat produk budidaya menjadi lebih baik daripada produk sejenis yang sudah ada. Nah, kemudian mengenal unggas petelur. Jenis-jenis unggas petelur ini adalah hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-cirinya bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Jadi kita mengenalnya sebagai unggas petelur dan unggas pedaging. Jadi kalau unggas petelur berarti khusus menghasilkan telur, sedangkan unggas pedaging khusus menghasilkan daging. Nah, contoh unggas petelur ini seperti ayam, burung puyuh, kemudian angsa. Nah, ayam adalah unggas petelur yang umum dibudidayakan karena permintaan dan kebutuhan masyarakatnya sangat tinggi. Apalagi telur ayam paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, berdasarkan warna kulitnya, telur ayam terdiri atas telur putih atau coklat yang sering kita lihat di pasar. Jadi ada dua jenisnya. Yang pertama, ayam petelur ringan dan ayam petelur medium. Ayam petelur ringan itu memiliki ciri-ciri punya badan yang ramping dan kecil, bulu berwarna putih, berjengger merah. Kemudian ayam petelur putih ini mampu bertelur sampai 260 butir setiap tahunnya. Kemudian ayam petelur medium ditandai dengan bobot tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan ayam petelur putih, sehingga dapat menghasilkan daging cukup banyak dan memiliki telur berwarna coklat. Nah, telur yang dihasilkan juga lebih besar daripada petelur putih. Jumlah telur coklat yang dihasilkan tuh lebih sedikit. Jadi kalau ayam petelur medium ini telur yang dihasilkan lebih sedikit. Kemudian ada itik. Nah, itik merupakan unggas yang hidup di air, memiliki badan kecil dan ramping serta dapat bergerak lincah. Telur itik memiliki kandungan nutrisi dan ukuran yang mirip telur ayam sehingga sering dijadikan alternatif pengganti telur ayam. Kemudian ada yang namanya entok atau bebek. Nah, ini unggas air yang memiliki badan lebih gemuk dan bergerak lebih lamban dibanding dengan itik. Tapi telur entok dan telur itik ini sangat mirip sekali. Selanjutnya angsa. Angsa merupakan unggas air yang memiliki badan lebih tinggi dan besar serta bulu berwarna putih. Kemudian angsa ini ciri-cirinya leher lebih panjang dibandingkan bebek, itik, atau ayam. Nah, budidaya angsa sebagai petelur tidak sebanyak itik dan bebek karena telur angsa berukuran sangat besar, bahkan bisa mencapai 3 kali ukuran telur ayam. Selanjutnya ada burung puyuh. Nah, burung puyuh ini merupakan salah satu jenis burung yang banyak diternakkan untuk komersil.
Jadi burung puyuh memiliki bulu yang berwarna coklat bercak-bercak hitam putih. Kemudian burung puyuh terlihat pendek dan gemuk. Telur puyuhnya berukuran kecil, kira-kira seperempat ukuran telur ayam atau lebih kecil dari itu. Namun komposisi gizinya sama dengan telur ayam. Oke, sampai di situ dulu untuk pertemuan wirausaha produk budidaya unggas petelur. Dan minggu depan akan kita lanjutkan.